Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah strategi pembelajaran matematika. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah, untuk kali ini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai pendekatan pemecahan masalah. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aryudi Indra Perdana dengan NPM 20130211056. Yang kedua ada Devana Nurvia Az-Zahra dengan NPM 20130211042. Yang ketiga ada Dian Kusmayanti dengan NPM 20130211022. Dan yang keempat ada Regita Pramesti dengan NPM 20130211058. Selanjutnya dimohon kepada teman-teman semua untuk menonton video pemaparan dari materi kelompok kami. Berikut video pemaparannya. Dalam materi pendekatan pemecahan masalah ada beberapa subbab yang harus kita ketahui nih teman-teman. Nah, diantaranya itu yang pertama ada pengertian pendekatan pemecahan masalah, yang kedua langkah-langkah pemecahan masalah, yang ketiga ciri-ciri pendekatan pemecahan masalah, yang keempat pemecahan masalah matematika, yang kelima strategi pemecahan masalah matematika, dan yang terakhir yang keenam aplikasi dalam pembelajaran matematika. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian pendekatan pemecahan masalah. Pendekatan pemecahan masalah adalah pendekatan yang digunakan dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan dengan maksud mengubah keadaan yang aktual menjadi suatu keadaan seperti yang kita kehendaki dengan memperhatikan prosedur pemecahan yang sistematis. Menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Watts-M pada tahun 1991, pembelajaran pemecahan masalah adalah jika seseorang menemui masalah dan orang itu memiliki suatu obsesi atau kehendak ataupun keinginan yang sulit diperoleh secara langsung. Yang kedua menurut Jackson pada tahun 1983, merumuskan masalah sebagai gabungan antara obsesi dan hambatan. Pembahasan yang kedua yaitu langkah-langkah pemecahan masalah. Menurut Polya, solusi soal pemecahan masalah memuat 4 langkah fase penyelesaian, yaitu yang pertama memahami masalah, yang kedua merencanakan penyelesaian, yang ketiga menyelesaikan masalah sesuai rencana, dan yang keempat melakukan pengecekan kembali terhadap semua langkah yang telah dikerjakan. Pembahasan yang ketiga yaitu ciri-ciri pendekatan pemecahan masalah. Yang pertama, diawali dengan masalah yang tidak rutin. Yang kedua, untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan seseorang harus memiliki banyak pengalaman. Yang ketiga, mempunyai penyelesaian yang berbeda. Pemecahan masalah juga dapat mendorong untuk dapat melakukan evaluasi cara memilih pembelajaran dengan pendekatan masalah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengaplikasikan pemahaman pengetahuan dalam kehidupan. Yang kedua, memilih masalah yang berkaitan dengan situasi nyata dalam kehidupan. Yang ketiga, mengembangkan sifat ilmiah seperti jujur, teliti, terbuka, profesional, dan kerja keras. Baiklah, materi selanjutnya yaitu yang keempat, pemecahan masalah matematika. Menurut Nyimas Aisyah, masalah adalah sesuatu yang timbul akibat adanya rantai yang terputus antara keinginan dan cara mencapainya. Keinginan atau tujuan yang ingin dicapai sudah jelas, tetapi cara untuk mencapai tujuan itu belum jelas. Biasanya tersedia berbagai alternatif yang bisa ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan itu. Masalah bersifat relatif, artinya masalah bagi seseorang pada suatu saat belum tentu merupakan masalah bagi orang lain pada saat itu, atau bahkan bagi orang itu sendiri beberapa saat kemudian. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan masalah matematika? Masalah matematika adalah masalah yang dikaitkan dengan materi belajar atau materi penugasan matematika, bukan masalah yang dikaitkan dengan kendala belajar atau hambatan hasil belajar matematika. Pada umumnya,
Soal-soal matematika dapat dibedakan menjadi dua macam masalah, yaitu soal rutin dan soal non-rutin. Soal rutin adalah soal latihan yang biasanya dapat diselesaikan dengan prosedur yang dipelajari di kelas. Sedangkan soal non-rutin adalah soal yang untuk menyelesaikannya diperlukan pemikiran lebih lanjut karena prosedurnya tidak sejelas atau tidak sama dengan prosedur yang dipelajari di kelas. Memberikan soal-soal rutin kepada siswa berarti melatih mereka menerapkan berbagai konsep matematika dalam situasi baru, sehingga pada akhirnya mereka mampu menggunakan berbagai konsep ilmu yang telah mereka pelajari untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam jurnal Teaching Mathematical Problem Solving, Implementing the Vision by Robert, pemecahan masalah sejatinya membutuhkan sebuah masalah yang melebihi level keterampilan siswa, sehingga mereka tidak akan dengan mudah mengetahui metode solusi mana yang harus digunakan. Masalahnya harus non-rutin sehingga siswa menganggap masalah tersebut menantang dan tidak lazim bahkan tidak dapat diatasi. Jadi soal non-rutin inilah yang dapat digunakan sebagai soal pemecahan masalah. Dalam membuat soal-soal pemecahan masalah juga dapat mempertimbangkan beberapa karakteristik soal-soal pemecahan masalah. Menurut Nyimas Aisyah, yaitu yang pertama memiliki lebih dari satu cara penyelesaian, yang kedua memiliki lebih dari satu jawaban, yang ketiga melibatkan logika, penalaran dan uji coba, dan yang terakhir yaitu sesuai dengan situasi nyata dan minat siswa. Baiklah, selanjutnya yaitu menurut pendapat para ahli. Yang pertama yaitu menurut Hudojo dalam bahan ajar cetak pengembangan pembelajaran matematika SD oleh Nyimas Aisyah, pemecahan masalah pada dasarnya adalah proses yang ditempuh oleh seseorang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya sampai masalah itu tidak lagi menjadi masalah baginya. Selanjutnya ada menurut Polya dalam jurnal Students' Difficulties in Mathematics Problem Solving, What Do They Say by Tarzimah dan Tambi, juga menyatakan bahwa pemecahan masalah adalah sebuah proses yang dimulai dari ketika siswa dihadapkan pada masalah sampai akhirnya masalah tersebut dipecahkan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa untuk memperoleh kemampuan dalam pemecahan masalah, seseorang harus memiliki banyak pengalaman dalam memecahkan berbagai masalah. Untuk kesimpulan, pemecahan masalah matematika adalah upaya yang ditempuh untuk mendapatkan jawaban atas masalah matematika yang dilakukan dengan melibatkan keterpaduan konsep matematis hingga diperoleh jawaban atau pemecahan masalah tersebut. Untuk memecahkan soal-soal pemecahan masalah, diperlukan berbagai strategi dan langkah-langkah untuk pemecahan masalah. Sedangkan untuk melatihkan siswa menggunakan strategi pemecahan masalah tersebut, diperlukan suatu pendekatan pembelajaran yang disebut pendekatan pemecahan masalah. Schroeder and Lester dalam Elementary and Middle School Mathematics Teaching Developmentally oleh John L. van der Waal mengidentifikasi 3 jenis pendekatan untuk pemecahan masalah. Yang pertama, pembelajaran untuk pemecahan masalah. Pembelajaran untuk pemecahan masalah ditujukan agar siswa dapat menyelesaikan masalah. Pembelajaran ini biasanya dimulai dengan belajar konsep abstrak dan kemudian bergerak untuk menyelesaikan masalah sebagai cara untuk menerapkan pengetahuan yang telah dipelajarinya. Pembelajaran seperti ini digunakan dalam banyak buku teks dan tampaknya sangat akrab dengan kita selama ini. Yang kedua, pembelajaran tentang pemecahan masalah. Pembelajaran tentang pemecahan masalah ditujukan agar siswa memahami pengertian pemecahan masalah, jenis-jenis masalah, langkah-langkah penyelesaian masalah, dan berbagai strategi menyelesaikan masalah. Yang ketiga, pembelajaran melalui pemecahan masalah. Pembelajaran melalui pemecahan masalah dimaksudkan agar siswa belajar matematika melalui konteks nyata, masalah, dan model. Kehadiran konteks nyata, masalah, dan model ini mendorong siswa membangun sendiri suatu konsep matematika dari sesuatu yang konkret, bergerak menuju ke konsep abstrak.
Selanjutnya, strategi pemecahan masalah matematika. Ada berbagai macam strategi pemecahan matematika dalam bahan ajar cetak pengembangan pembelajaran matematika SD oleh Nyimas Aisyah, di antaranya yang pertama beraksi atau act it out. Strategi ini menuntut kita melihat apa yang ada dalam masalah dan membuat hubungan antar komponen dalam masalah menjadi jelas melalui serangkaian aksi fisik atau manipulasi objek. Yang kedua, membuat gambar atau diagram. Strategi ini digunakan untuk menyederhanakan masalah dan memperjelas hubungan yang ada. Yang ketiga, bekerja mundur. Strategi ini cocok untuk menjawab permasalahan yang menyajikan kondisi atau hasil akhir dan menanyakan sesuatu yang terjadi sebelumnya. Yang keempat, mencari pola. Untuk memudahkan memahami permasalahan, siswa seringkali diminta untuk membuat tabel dan kemudian menggunakannya untuk menemukan pola yang relevan dengan permasalahan yang ada. Yang kelima, membuat tabel. Strategi ini membantu mempermudah siswa untuk melihat pola dan memperjelas informasi yang hilang. Dengan kata lain, strategi ini sangat membantu dalam mengklasifikasikan dan menyusun informasi atau data dalam jumlah besar. Yang keenam, menghitung semua kemungkinan secara sistematis. Strategi ini sering digunakan bersamaan dengan strategi mencari pola dan membuat tabel, karena kadangkala tidak mungkin bagi kita untuk mengidentifikasi seluruh kemungkinan himpunan penyelesaian. Yang ketujuh, menebak dan menguji. Strategi menebak yang terdidik ini didasarkan pada aspek-aspek yang relevan dengan permasalahan yang ada, ditambah pengetahuan dari pengalaman sebelumnya. Yang kedelapan, mengidentifikasikan informasi yang diinginkan, diberikan, dan diperlukan. Strategi ini membantu kita menyortir informasi dan memberi mereka pengalaman dalam merumuskan pernyataan. Yang kesembilan, menulis kalimat terbuka. Strategi ini membantu kita melihat hubungan antara informasi yang diberikan dan yang dicari. Selanjutnya, menyelesaikan masalah yang lebih sederhana atau serupa. Suatu masalah yang rumit dapat diselesaikan dengan cara menyelesaikan masalah yang serupa tetapi lebih sederhana. Dan strategi yang terakhir, mengubah pandangan. Strategi ini bisa digunakan setelah beberapa strategi lain telah dicoba tanpa hasil. Masalah yang dihadapi perlu didefinisikan dengan cara yang sama sekali berbeda. Kemudian ada tahapan belajar pendekatan pemecahan masalah matematika. Ada 4. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, membuat rencana untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, melaksanakan rencana yang dibuat pada langkah kedua. Dan yang keempat, memeriksa ulang jawaban yang diperoleh. Selanjutnya yang keenam, ada aplikasi pendekatan pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika. Untuk menerapkan pendekatan pemecahan masalah dalam pembelajaran pemecahan masalah matematika di sekolah dasar dapat dilakukan secara klasikal maupun kelompok dengan mengikuti langkah-langkah umum pendekatan pemecahan masalah dan langkah-langkah pembelajaran yang biasa dilakukan di sekolah dasar, yaitu pendahuluan, pengembangan, penerapan, dan penutup. Untuk pendahuluannya, yang pertama itu menginformasikan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengingatkan siswa tentang rumus. Misalnya di sini volume bangun ruang kubus dan balok. Yang ketiga, mengarahkan siswa untuk membaca secara cermat satu permasalahan secara individual, atau permasalahan dapat disajikan dalam bentuk LKS atau lembar kerja siswa. Untuk pengembangan, yang pertama, membimbing siswa untuk memahami masalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. Contohnya kayak, apakah yang diketahui dari soal, apakah yang ditanyakan soal, informasi apakah yang diperlukan untuk menjawab. Yang kedua, ada membantu siswa menentukan strategi pemecahan masalah yang sesuai dengan permasalahan yang diberikan. Yang ketiga, meminta siswa melaksanakan penyelesaian sesuai dengan yang telah direncanakan, atau guru memberi bantuan jika diperlukan. Dan yang keempat, bila suatu penyelesaian telah diperoleh, guru mendiskusikan apakah jawaban siswa sudah benar dan adakah kemungkinan alternatif jawaban lain atau cara lain untuk memperoleh jawaban tersebut. Pada tahap ini akan terlihat bahwa jawaban yang diperoleh siswa akan beragam
begitupun cara menjawabnya. Hal ini sesuai dengan karakteristik soal pemecahan masalah itu sendiri. Selanjutnya dalam penerapan ada dua nih. Yang pertama tuh guru menguji pemahaman siswa atau konsep yang diajarkan dengan pemberian beberapa permasalahan lain yang ada dalam lembar kerja siswa. Yang kedua, memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah. Untuk yang bagian penutup, untuk yang pertama tuh membantu siswa mengkaji ulang hasil pemecahan masalah, dan yang kedua menyimpulkan hasil pembelajaran. Demikian penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga yang kami sampaikan dapat menambah pengetahuan teman-teman semua. Dan kami juga mohon maaf jika dalam penyampaian materi terdapat kesalahan ataupun kekeliruan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.